kita mau cerita-cerita ngobrol tentang pengalaman melahirkan di Jepang ya. Di hari itu justru main salju, main ski, sampai terbanting-banting di Iya, salju. salju. Di Amerika. Oh ya, jadi bahaya sekali orang lagi hamil muda terus terbanting-banting di salju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Luwuk Banggai. Ini di belakang saya ini ada gunung-gunung dan laut. Ya. Nah, saat ini saya mau bikin konten tentang sesuatu yang istimewa. Istimewa karena dia adalah istri saya. Jadi kali ini kita berada di ngobrol bareng dokter Minarti. Ya, dokter Minarti, Mama. Boleh. Jadi kami dulu sempat merasakan bagaimana terutama ya istri saya ini hamil dan melahirkan di Jepang. Yang mana produknya? Ini dia. Ini produknya. Jadi dia lahir di Jepang. Dia lahir di Jepang tanggal 10 bulan 10 tahun 2018. Sekarang kita mau cerita bagaimana pengalamannya, karena pasti sangat beda dengan melahirkan di Indonesia. Jadi coba dulu diceritakan. Ayo. Hah? Sambil kita makan minum es kelapa dengan makan pisang goreng ya. Coba cerita dulu, mulai tinggal di Jepang mulai kapan, bulan berapa, tahun berapa? Tiba di Jepang itu bulan April, akhir April tahun 2017. Waktu itu anak masih satu, umur berapa? 3 tahun. Jadi kami punya anak perempuan umur 3 tahun. Terus tinggal di Jepang selama berapa tahun? 4 tahun. Jadi datangnya April 2017. Kemudian hamil anak kedua bulan berapa? Tahun berapa? Tahun 2018. Bulan? Januari. Terus mungkin diceritakan dulu bagaimana waktu mulai hamil. Waktu itu kan kita main salju. Waktu itu kita main salju di Totori. Terus waktu itu tidak disangka ternyata positif, tapi di hari itu justru main salju, main ski, sampai terbanting-banting di Iya, salju. Di Amerika. Oh ya, jadi bahaya sekali orang lagi hamil muda terus terbanting-banting di salju ya. Ada itu fotonya ya. Jadi bisa saja keguguran, tapi untung dia kuat ya.
Untung Hiro nama anak kedua ini kuat, jadi nggak sampai keguguran ya waktu itu. Nah, saat tahu hamil apa yang dibikin waktu itu? Mulai mengurangi naik sepeda. Tidak kan, waktu itu kan kita harus periksa dulu ke Oh, kemana gitu. Saya lupa sih. Ini apa? Bikin pengantar dulu di kampusnya Bapak dulu itu. Bikin pengantar terus apa? Diperiksa, di hasil tes packnya itu dibawa ke kampusnya itu, Di mana? di sekolah itu, supaya dibikinkan pengantar ke rumah sakit. Oh, iyalah, lupa. Kan waktu itu kan kita harus ke kantor wali kota, terus diberikan beberapa kertas untuk bisa gratis cek bulanan tuh. Dari sekolah dulu, dari sekolah apa? Ah, Pengantar ke itu yuk, ke gedung wali kota itu. ah. Jadi itu pengantar kayak dari sekolah dinyatakan positif, baru dibawa ke ini, ke itu kantor wali kota, baru itu kecil-kecilnya disuruh bawa ke rumah. Mau kontrol di mana, mau kontrol di klinik atau di rumah sakit. Iya, baru pilih kontrol di rumah sakit Di rumah sakit, karena letaknya sebelahan dengan apartemen dan sebelahan dengan kampus kan, kayak gitu. Nah, 3 bulan pertama itu bukan lagi 3 bulan ya, beberapa bulan pertama ini dia kayak hamil apa namanya, hiperemesis. Bagaimana? Tolong ceritakan dulu hiperemesisnya bagaimana. hiperemesisnya seperti biasa, karena ini pengalaman kedua hiperemesis gravidarum, karena yang anak pertama juga seperti itu. Dan hiperemesis gravidarum yang pertama, anak pertama itu malah sampai saya melahirkan. Dan ini juga dimulai waktu Hiro juga begitu, sampai di saking hiperemesis gravidarumnya itu di ambulans dari rumah sakit itu datang ke apartemen untuk diangkut ke rumah sakit. Oh ya, jadi ceritanya ini di trimester pertama, 3 bulan pertama itu mual muntahnya tuh parah banget, parah sekali. Jadi sampai tidak bisa makan selama berapa hari? Tidak bisa makan, tidak bisa minum selama 1 minggu ya, hampir 1 minggu. Jadi waktu itu apa ya, saking paniknya saya menelpon 119 ya waktu itu, jadi semacam 911, karena istri saya ini masih sudah kayak mau mati gitu, kayak mau pingsan gara-gara dehidrasi. Jadi saya coba-coba telepon, habis itu ternyata apa namanya, heboh waktu itu karena pertama kalinya ada kasus hanya gara-gara muntah hebat yang dianggap di situ bukan penyakit ya. Kalau di Jepang itu muntah-muntah kehamilan itu bukan penyakit, dianggap semacam kejadian alami kalau pada saat persalinan melahirkannya. Jadi
waktu itu heboh semua, heboh tetangga, heboh profesor, karena saya menelpon semacam 911 hanya gara-gara penyakit yang dianggap bukan penyakit gitu. Jadi saya juga malu, tapi ya mau bagaimana ya, karena tidak bisa sama sekali makan, minum selama 1 minggu kira-kira. Jadi bisa dibayangkan bagaimana lemasnya, ya. Jadi semacam panik begitu. Jadi kejadian ini berlangsung beberapa kali, ya. Jadi kayak mungkin ada 5 kali. Bukan cuma di awal 3 bulan pertama, sampai bulan berapa? Pokoknya masuk rumah sakit yang ke-7 kalinya itu udah melahirkan. Oh iya, masuk rumah sakit sampai 7 kali. Oh iya, saya lupa juga. Jadi ini ceritanya hiperemesnya itu datang-datangan. Jadi sekarang muncul, masuk rumah sakit, sembuh lagi, nanti beberapa hari kemudian muncul lagi, begitu seterusnya, sampai saya agak pusing juga, karena waktu itu kan ada juga pengalaman menarik. Jadi waktu pertama kali masuk rumah sakit itu karena baru pengalaman pertama, jadi saya menganggap mungkin sama dengan di Indonesia, di mana bisa pulang semau kita, ya. Jadi saya waktu itu waktu pertama kali masuk rumah sakit ini, di hari keberapa tuh minta pulang? Yang pertama itu 1 hari saja. 1 hari. Jadi 1 hari di rumah sakit minta pulang karena sudah merasa baikan kan. Terus muncul lagi yang kedua, mau masuk rumah sakit lagi ditolak. Saya kaget, ya, kenapa ditolak ini? Ternyata dia bilang, dokternya kalau mau masuk rumah sakit di sini tidak boleh pulang seenaknya, ya. Jadi saya bilang, berapa lama? Ya bisa 1 minggu, bisa berlebih, ya karena tidak ada pilihan lain ya. Jadi akhirnya ikut saja. Jadi bisa dibayangkan berapa kali masuk rumah sakit dan berapa biayanya. Seingat saya yang paling besar biayanya itu, yang saya ingat saya itu paling besar itu 120.000 yen. Jadi itu sekitar 15 juta. Hanya berapa hari waktu itu? 3 hari. Lama itu. 1 minggu kayaknya. Jadi pokoknya di situ kayak diuji begitu. Jadi akhirnya di situ saya pasrah, bilang, enggak apa-apa, mau keluar berapapun enggak masalah lah, yang penting bayi selamat, bayi dan ibunya selamat begitu. Nah, selama dirawat di situ bagaimana? Ingat enggak? Maksudnya fasilitasnya itu bagaimana? Kan kita dari kantor wali kota, apalagi namanya itu kantor wali kota, Isumo Kyakso. Jadi Kyakso itu memberikan kita berapa lembar itu? 1 buku lembaran kecil itu semacam kupon. Jadi tiap bulan itu punya jatah untuk 1 kali pendatang itu tiap bulan USG. Iya. USG itu 9 bulan.
USG-nya 9 bulan. Iya, selama 9 bulan. Maksudnya tiap bulan boleh dipakai. Iya, boleh dipakai. Berapa lembar itu? Banyak. Untuk periksa lab, untuk kencing, baru Tiap kali datang apa dibikin? USG. Jadi setiap bulan USG. Iya, Nah, terus USG-nya 4 dimensi ya? iya 4 dimensi. 3 dimensi atau 4 dimensi? 3 dimensi, tapi bisa diminta 4 dimensi. Oh begitu. Jadi tiap bulan bisa USG gratis. Ya. Gratis. Terus diperiksa apa di sini? Labnya. Periksa lab, Oh, diperiksa gula ya. periksa gula, sama itu pemeriksaan dalam tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan pemeriksaan dalam ya. Oh. Jadi pokoknya di situ enak sekali ya. Gratis ya. Gratis. Nah, pas melahirkan kita mengurusnya ke Siaksyo itu, kantor wali kota. Terus ternyata di situ semua orang yang melahirkan diberi subsidi. Jadi kita mau cerita-cerita, ngobrol tentang pengalaman melahirkan di Jepang.